izin Allah. Kalau Allah sudah menutup pintu-pintunya, tidak seorang pun bisa menolong. Tidak seorang pun bisa menolong. Makanya di akhir-akhir ini kami mendapat sebuah nasihat yang luar biasa dari Allah. Melalui saudara-saudara dekat, teman-teman dekat yang satu persatu diambil oleh Allah. Begitu dramatis, Pak. Ada dramanya. Melalui proses-proses yang betul-betul menjadi cambuknya hati. Jadi Allah itu membuat kita dulinan itu bisa. Kita dibuat mainan oleh Allah. Dan kita lemah, lunglai, gak berdaya sudah. Itu baru kita sadar, baru kita ingat, oh nanti kalau aku sehat, oh tinggal matinya nih ngomong sehat. Hati-hati, demi Allah, hati-hati. Kalau sudah dinonfungsikan oleh Allah, apapun tidak bisa menggerakkan kita. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, mari kita manfaatkan dengan nah, salah satu di antara yang dijadikan saksi oleh Allah, selain yang tadi sudah kita sebutkan, adalah bumi. Bumi. Ya. Di mana kita menginjaknya, di mana kita hidup di dalamnya. Di mana kita menjalani kehidupan ada di atasnya. Ini akan menjadi saksi bumi yang kita berleluasa jalani kehidupan. Kita isi dengan ketaatan, kita isi dengan kemaksiatan, kita isi dengan hura-hura. Di mana kita hidup jungkir balik dengan gaya kita. Bumi diem tapi kelak. Ya. Semua yang kita lakukan sejak akil balik ini itu menjadi saksi. Karena dimintai oleh Allah dan Allah menyuruh bumi untuk bercerita tentang apa yang kita lakukan selama ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Zalzalah. Pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ya, surat Al-Zalzalah surat 99 ayat 4 dan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabb-Mu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala berkata beliau, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Suatu hari Nabi membaca ayat ini, surat Al-Zalzalah.
Setelah membaca ayat-ayat ini, ayat 4 dan ayat 5 ini, beliau SAW bertanya kepada para sahabatnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, atadruna ma akhbaruha. Hai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang diceritakan oleh bumi? Di mana Allah katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menceritakan berita-beritanya. Bumi menceritakan kabar-kabar yang dibawanya. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian apa berita yang dibawa oleh bumi untuk diceritakan? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi menjawab, beliau menjelaskan, fa inna akhbaroha, sesungguhnya kabar, berita yang dibawa oleh bumi untuk diceritakan di hadapan Allah. Antashhada ala kulli abdin wa ummatin bima amila ala dhuhriha. Insyaallah. Bahwasanya bumi kelak itu bersaksi atas semua hamba, laki-laki maupun perempuan. Ya. Dia menyaksikan apa yang telah dilakukan bima amila ala dhuhriha. Apa yang dilakukan oleh hamba ini di atasnya dulu. Semua, Pak. Pernah kita berbuat tidak di atas bumi? Pernah enggak? Berarti selama kita berbuat dimanapun kita berada, dibongkar kelak. Hari ini kita bisa tutup-tutupi mati-matian, Pak. Istri kita enggak tahu. Suami kita enggak ngerti, siapapun enggak ngerti, taunya kita orang baik. Tapi kita kan masih di atas bumi Allah. Bumi itu akan menjadi saksi semua yang kita lakukan. Ya Allah. Kan enggak semua maksiat diketahui orang. Betul? Tidak semua kejahatan yang kita lakukan dilihat. Hari ini kita berhasil menutupi, apakah masih tertutup pada hari kiamat kelak? Ya. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Kemudian setelah itu diturunkan hijab. Sehingga tidak satu pun makhluk yang tahu apa yang sedang dibicarakan. Karena ditutupi oleh Allah. Setelah hijab itu ditutup rapat-rapat, tidak satu pun makhluk tahu. Allah mulai mengintrogasi hambanya. Ya fulan, atadruna dan bagahada, apakah kamu ingat dosamu ini? Kamu lakukan di tempat ini, pada hari ini, jam ini. Hamba menjawab, bala ya Allah, benar ya Allah. Ditanyakan lagi, atadruna dan bagahada, kamu ingat? Kamu tahu dosamu ini, kamu kerjakan di tempat ini, tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, jamnya jelas, tidak ada yang telisur, Pak. Hamba pun menjawab, bala ya Allah, benar ya Allah. Summa qarrara, kemudian diulang-ulang sampai semua dosanya diungkap oleh Allah. Tidak satu pun dosa itu luput dari yang ditanyakan oleh Allah. Itulah yang disebutkan oleh Allah, yauma tublas sarair. Itu yang disebutkan oleh Allah, yauma tublas sarair.
Hari di mana dibongkar semua rahasia. Hari ini banyak orang gak mengakui, gak masalah. Tapi nanti kita akan tidak bisa gak mengakui. Bagaimana? Yang mengintrogasi, yang menanyakan Allah Jalla wa'ala. Yang dia itu mengetahui semua makhluk yang ada di alam ini. Jangankan sebesar kita. Syekh Al-Utsaimin itu menjelaskan kalau ada biji sawi. Biji sawi. Kenapa kok Allah sering sebutkan biji? Karena biji sawi itu satu sifatnya hitam, yang kedua sangat kecil, yang ketiga sangat halus, Pak. Itu biji sawi. Kenapa kok disebut itu dijelaskan? Kenapa kok biji sawi? Banyak biji-bijian. Kenapa biji sawi yang diambil? Contoh. Itu seandainya biji sawi itu kita letakkan, kita taruh, kita pendem, kita campur di pelosok tanah bumi yang paling dalam. Lalu disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kegelapan bumi itu ada berapa? 4. Gelapnya bumi itu ada 4. 1, dasar bumi. Dasar bumi, gelapnya di dalam dasar bumi. Itu gelap. Saya masih teringat, ini bukan dasar bumi ya. Masih cetek itu berapa meter itu. Waktu saya masih di Sidokari dulu ada jamaah masjid. Ya Sidokari juga ditawari, Majelis Taklim itu ada Gus yang menawari untuk melihat masjid dalam tanah. Daerah Mojokerto sana. Bayangan saya itu yang gedongi masjid jero tanah, ngoten bayangan saya. Akhirnya kita ke sana, Pak. Jadi opo sih carane? Wis dari mulai awal berangkat niku hati kula wis melang ki jan yo opo sih. Nah, niku diinstruksikan sama Gus yang membawa kita itu. Nanti Pak nggih, sebelum kita masuk sana semuanya nanti pasti dianjurkan mandi junub. Wah, sih gak bener. Wis gak karu-karuan iki lha apa melok sunggokong iki. Saya ngeruneng sak dalan-dalan. Salah masuk. Akhirnya saya langsung ngomong keras. Nanti kalau mandi junub semua nggak usah masuk semua. Kita masuk Masjidil Haram saja nggak gitu. Baru cep Gusnya menang. Ya wis ngikuti instruksi sana aja. Wis ngono ae ngono. Mandi junub Masjid Nabawi saja kita nggak pakai begitu selama kita nggak punya junub. Ini semuanya nggak genah, makanya ini pasti hati-hati sampean. Akhirnya datang ke sana, diberitahu, ya ada masjid di dalam, nanti kita masuk di dalam dari kamar sebelah. Nah, akhirnya wis dipeseni, nanti kalau udah di dalam, tolong jangan sampai petal dengan depannya. Jadi harus pegang erat-erat karena gelap dan kanan kiri itu banyak terowongan-terowongan. Nah, memang dibuat begitu. Akhirnya kita masuk. Nah, begitu mau masuk, diadangi dulu. Walah, kena mah. Wis. Makanya ngaji ini kan gak di atas sunan, jangan kali-kali jaluk bener teko ya apa. Hati niki muntap rasanya, Pak. Wis, gak karuan iki. Akhirnya masuk. Gini melalui kamarnya itu seret ke dalam yo gawal lah Pak, memang gelap tek jero bumi memang. Akhirnya saya korek tahun berapa membuat masjid ini. Ternyata bukan masjid, ruangan kecil itu. Kurang berapa 3 meter mungkin persegi. Masjidnya mana? Ya ini masjidnya. La haula wala quwata illa billah. Diprank. Bener Pak nih. Makanya kudu sing hati-hati. Ngene kok ya Allah, setakan sing bener. Nggih. Jadi kanan kiri itu memang banyak lorong-lorong. Lah kita tuh muter kok curiga, ada yang curiga ganjel saya itu. Lama muter-muter niku, ternyata terowong-terowong niku tembusan muter niku mau. Kan gelap jadi enggak
Nggak tahu. Rumangsane mlakune wis tutuk. Waduh, ngoten Pak. Lah saya kok gak enak hatiku. Akhirnya pas rombongan ibu-ibu saya ikut. Saya yang di depan benar. Terus itu lagi, nggih, aku cek ngerti benar. Kan pesennya depan nggak boleh banter-banter. Akhirnya kalau paksa banter, pedot bengok sing tengah. Pedot terus ulah tret. Iki apa iki? Kan gelap. Wes jangan bergerak sampai saya datang lagi. Akhirnya saya muter iku ana mburine wong-wong iki man. La haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata memang di dalam bumi itu gelap. Nah, niku saya menjelaskan dasar bumi itu gelap. Yang kedua adalah di dalam lautan. Gelapnya dalam lautan. Yang ketiga dzulmatul, ya, gelapnya awan mutarok yang menggumpal. Gelapnya awan yang menggumpal. Kemudian yang keempat adalah dzulmatul mator an-nazil. Kata Syekh Utsaimin, gelapnya hujan yang turun dengan lebatnya. Dan yang kelima, dzulmatul lail mudlim. Gelapnya malam yang gulita. Jadi ada berapa? 5 kegelapan bumi ini. Nah, kalau di waktu yang bersamaan, di waktu malam, di waktu mendung dan hujan yang lebat, lalu kita masuk ke dalam dasar lautan dan menggali tanah di dasar lautan itu. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin untuk mencontohkan sejauh mana ilmunya Allah niku, Pak. Bagaimana ilmunya Allah itu. Jadi kalau di waktu 5 kegelapan ini kita masuk ke dalam dasar lautan, kemudian sampai tembus ke bumi di bawah lautan itu. Di waktu yang malam yang gelap, di saat mendung dan hujan yang turun, berarti lalu kita membawa 1 biji sawi yang hitam ini. Lalu kita masukkan ke dasar bumi di bawah lautan, bercampur dengan miliaran pasir. Bisa dipahami nih? Itu Allah tahu persis di mana biji-biji sawi itu. Itu ilmunya Allah. Itu ilmunya Allah. Lalu bagaimana dengan kita sebesar ini? Ya, makanya ketika Allah menanyakan atadaruna dan baka, apa kamu sadar dengan dosa-dosamu ini? Yang mengerjakan di tempat ini, di waktu ini, dengan itu. Atadaruna, apa kamu tahu dan ingat? Bala ya Allah. Benar ya Allah, aku melakukan dosa itu. Kemudian diulang-ulang, semua dosa tidak tersisa. Dari mulai kita akil balik. Sampai kita meninggal dunia. Diungkap satu persatu. Kemudian Allah jelaskan. Si hamba sadar, si hamba tahu aku hancur. Tidak satu pun kesalahanku selamat, diungkap oleh Allah. Maka dia sudah membayangkan kehancurannya di hadapan Allah. Dia sudah membayangkan siksaan-siksaan yang akan diterima dari Allah atas dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah. Lantas Allah mengatakan, ya fulan, hai hambaku, ketahuilah dosa-dosamu ini tidak ada yang tahu. Tetanggamu tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, anak-anakmu pun tidak tahu, teman-temanmu pun tidak tahu. Kenapa? Aku tutupi aib-aibmu ketika di dunia ini. Aku tutupi. Masya Allah, itu kenikmatan apa bukan? Dan apa kata Allah? Aku ampuni hari ini semuanya. Itu bagi orang yang membawa keimanan.
Maka di sini jamaah, Masya Allah, kita jangan bangga dengan hijrah kita. Aku sudah hijrah, betul kan? Bagaimana dengan dosa-dosa yang lalu? Yang sebelum kita mengenal ilmu ini, sudah terampuni apa belum? Kita tidak tahu. Oleh karena itu sekarang bukan waktunya berbangga-bangga diri. Tapi bagaimana dosa-dosa kita yang lalu yang semuanya tidak kita ingat, Pak? Saking apanya? Saking banyaknya dosa-dosa kita. Masih bujang dulu, tingkah laku kita kayak apa? Kita lupa, tapi Allah nggak lupa. Catatan di Lauhul Mahfuz itu utuh, sempurna, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Dan akan ditegakkan timbangan keadilan oleh Allah kelak. Oleh karena itu kata Nabi, fa anna akhbaraha antashhada ala kulli abdin wa ummatin. Bumi nanti akan bersaksi terhadap hamba-hambaku yang laki-laki maupun yang perempuan bima amila ala dhuhriha, atas perbuatan yang dilakukan di atas bumi ini. Antakulah selaya berkata, amala kada wa kada, ya Allah, hambamu ini telah berbuat demikian, diceritakan satu persatu. Bumi bercerita atas tingkah laku. Hari ini yauma kada wa kada, hari ini berjalan ke sana dengan si fulan berbuat begini dan begitu. Banyak orang tidak tahu jamaah. Mungkin kita ditelepon sama istri kita, ayah di mana? Aku di barat, padahal di timur. Ayah bersama siapa? Sama rekan kerja, padahal sama orang lain yang tidak haram, yang tidak halal. Diungkap satu persatu. Fahadihi akhbaruha, itu yang dimaksud yuhaddisu akhbaruha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bagaimana para ulama menafsirkan ayat ini? Mari kita lihat nasihat-nasihat para ulama. Yang pertama, Syekh As-Sa'di berkata, tashhadu alal amilina bima amilu ala dhuhriha min khairin aw syarrin. Bumi nanti itu bersaksi terhadap amilin, para pelaku. Bumi nanti bersaksi atas perbuatan para pelaku. Bima amilu, tentang apa saja yang mereka lakukan. Ala dhuhriha, di atas bumi itu. Min khairin, baik perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan, diceritakan oleh bumi. Au syarrin, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau hari ini kita ingat ayat ini, Pak, berani berbuat maksiat walaupun tersembunyi. Kalau berani kan nekat banget. Kan gak takut, wes terserah Allah siksa, terserah Allah. Nih. Fa innal ardo, karena sesungguhnya bumi min jumlatis syuhudi alladina alal ibad bi a'malihim. Sesungguhnya bumi itu adalah salah satu dari sekian saksi. Kata Syekh As-Sa'di beliau mengatakan bumi adalah salah satu dari sekian saksi. Alladzina yashhaduna 'alal ibad, yang akan bersaksi terhadap hamba-hamba Allah bi'amalihim, dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Salah satu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Allah itu adalah bumi. Dia akan bersaksi
terhadap perbuatan-perbuatan hambanya selama hamba itu tinggal di atas bumi itu. Masya Allah ini. Itu nasihat yang pertama kata Syekh As-Sa'di. Yang kedua, berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah, dzalika al-amr alladhi yashhadu alaihi ya'lamun nas dzalik. Yang demikian ini adalah satu perintah, satu urusan yang Allah perintahkan kepada bumi, alladzi yashhadu alaih, yang mana bumi itu akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan hambanya. Ya'lamun nasa dzalik, dan manusia banyak yang tahu tentang masalah itu. Walakin akan tetapi peristiwanya tidak demikian. Al-ajib, sungguh menakjubkan. Kata beliau, laisal khobar allati tuhaddithu bil ard. Yang menakjubkan itu bukan bumi menceritakan berita-beritanya, bukan itu yang menakjubkan. Walakinnal ajib, akan tetapi yang sangat menakjubkan, yang menggoncangkan hati adalah huwaladzi yukhbiru bil khobar wa huwal ard. Yang membuat ketakjuban dan hati itu bergoncang adalah di mana bumi menceritakan beritanya, sedangkan dia bumi yang kita pandang itu benda mati. Makanya kita berani berbuat seenaknya, karena kita anggap ini benda mati, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Itu ucapan kita hari ini. Itu keyakinan kita hari ini. Aman. Siapa bilang aman? Sampai kita wanti ojo cerita kamu. Enggak, dia enggak cerita. Bumi yang cerita nanti, Pak. Gak ada orang tahu. Kita sudah ada kesepakatan dengan pelaku maksiat, sama-sama maksiat. Hal-hal seperti ini loh, Pak. Apa kita gak khawatir kalau itu gak diampuni oleh Allah? Ini loh. Ayo berharap kepada Allah makanya. Dosa kita banyak, dosa kita banyak. Kira-kira yang nampak dengan yang gak nampak banyak mana? Banyak gak nampak. Makanya kita merasa aman. Gak aman. Makanya kadang-kadang kita dikasih musibah oleh Allah. Itu atas dosa-dosa yang belum termaafkan. Dikasih kesulitan, dikasih persoalan-persoalan yang gak kelar-kelar. Atau dihadirkan oleh Allah kepada kita orang-orang yang berbuat dolim kepada kita atas kedoliman yang telah kita lakukan. Kita kan gak sadar demikian. Kata Syekh Utsaimin, yang paling menakjubkan itu bukan cuma bumi cerita, tapi yang menakjubkan itu bukan berita yang dibawa oleh sang bumi, namun bumi yang kita injek-injek, yang kita bermaksiat di atasnya, kita nggak sadar sama sekali bahwa perbuatan kita hari itu yang kita lakukan di atasnya, itu akan diceritakan. Bumi benda mati ini akan diperintahkan oleh Allah untuk berbicara. Makanya di ayat berikutnya nanti, bi anna rabbaka, itu lebih menakjubkan lagi nanti tafsirnya. Kemudian berikutnya, Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata,
Man dawam ala dzikrillah, barang siapa yang melanggengkan, dawam niku napa? Ajeg. Napa? Merutinkan, melazimi untuk berzikir kepada Allah. Barang siapa yang ajeg ala dzikrillahi, yang senantiasa berzikir, melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fit tariq wa fil bait wa fil maruj wa fis safar wa fi kulli makan. Baik di jalan-jalan, sepanjang jalan dia berzikir. Wa fil bait, maupun di rumah. Di rumah masing-masing kita berzikir. Wa fil marud, maupun di lahan yang hijau, di tengah lapang. Di tanah lapang kita berzikir di sana. Wa fis safar, maupun ketika kita dalam keadaan safar. Masya Allah, ketika kita dalam keadaan safar. Wa fi kulli makan, atau di setiap tempat. Di setiap tempat. Sayakunu lahu syuhudun katsirun fi yaumil qiyamah. Maka itu semua, jalan-jalan yang kita lalui, rumah yang kita tinggali, tanah lapang yang kita datangi, perjalanan yang kita tempuh, atau di mana saja kita bertempat, lalu kita berzikir di tempat-tempat ini tadi. Maka semua yang kita pijak di dalamnya, syuhud itu akan menjadi saksi. Katsir, dan akan memperbanyak persaksian-persaksian fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Li'anal amkan, karena tempat-tempat tersebut, misal al-jibal, gunung, kita datang ke lereng-lereng gunung. Wal ardo, dan bumi, satakuna syahadah lahu fi yaumil qiyamah, itu semua akan menjadi saksi dan berdiri di hadapan Allah untuk menceritakan ketika kita di tempat-tempat tersebut. Tuh, bapak-bapak dinas di luar kota, nggak tahu siapapun, nggak tahu dengan siapa Anda di sana. Tempat itu yang akan berdiri tegak di hadapan Allah kelak. Ada tempat yang aman sekarang? Dalam doa kita berjanji melakukan kemaksiatan dengan teman kita, dengan perjanjian seumur hidup sampai mati nggak boleh buka. Ada tempat aman? Ada tempat aman? Ya Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman. Mari kita simak. Di dalam surat 4. Kita simak surat 4. Ayat 103. Surat 4 ayat berapa? 103. Mari kita simak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idza ma'nantum fa'aqimus salah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Iya. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Insyaallah. Niki. Mari kita simak niki. Ya. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan sholat, maka ingatlah kamu kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk maupun berbaring. Qala, berkata Imam Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ai bil laili wan nahar. Baik kamu berzikir di waktu malam maupun di waktu siang. Ya, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Artinya apa? Berzikirlah kamu kepada Allah baik di waktu malam maupun di waktu. Kemudian wafil barri wal bahr. Berzikirlah kamu kepada Allah baik kamu di daratan maupun kamu di tengah-tengah lautan. Wafis safar wal hadar. Baik ketika kamu dalam perjalanan, ketika kamu dalam bepergian, wal muqim ay al hadar, maupun ketika kamu hadir di rumahmu, tinggal di rumahmu. Berzikirlah kamu kepada Allah. Wal ghina al faqr. Begitu pula ketika kamu cukup, ketika kamu kaya maupun ketika kamu miskin, berzikirlah kepada Allah. Wassaqam wassihah. Baik kamu dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat. Masya Allah. Wassirri wal alaniyah. Baik ketika tersembunyi, kamu dalam kesunyian maupun di tengah-tengah keramaian. Wa ala kulli hal, maupun di segala tempat dan setiap keadaan. Fadkurullah. Maka berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Nabi ketika menjelaskan keutamaan orang-orang yang adzan, ketika menjelaskan orang-orang yang adzan, apa kata Nabi? La yasma'u madda sautil muadzin jinnu wala insu wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya. Tidaklah orang menyuarakan adzan, tidaklah seseorang menyuarakan adzan sejauh suara yang dia dengarkan. Semua yang mendengarkan adzan tersebut, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia atau apapun saja, maka semuanya itu akan menjadi saksi bagi muadzin pada hari kiamat kelak. Maka disitulah diantara fatwa-fatwa para ulama, seperti ketika kita berangkat sholat Aid, antara berangkat dengan pulang dianjurkan untuk mengambil beda jalan. Salah satunya apa? Memperbanyak persaksian di hadapan Allah. Ini.
Jadi kalau tadi berangkat ngaji itu pikiran kita bayangin jalan yang kita lalui itu nanti menjadi saksi. Belum nyampe sini kenikmatan ngaji itu sudah didapat, Pak. Saged dipahami niki. Saged dipun pahami niki. Kita baru berangkat ngaji, keluar rumah, baru keluar rumah kita lihat pohon-pohon di sekitar itu benda mati semua, itu saksi. Batu-batu yang di sekitar kita itu saksi kelak. Ya, itu akan menjadi apa? Kenapa demikian? Masya Allah. Kenapa demikian? Bi anna rabbaka awhala. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan bumi untuk menceritakan semuanya. Bapak Ibu sekalian, inilah ketakjuban yang luar biasa yang harus kita jadikan sebuah keyakinan. Alam ini milik Allah. Allah menyuruh apa saja, maka benda-benda ini akan datang kepada Allah. Dan Allah mengajak bicara kepada mereka. Bumi disuruh pecah-pecah. Disuruh ambles-ambles bumi ini. Allah menyuruh air, Allah menyuruh angin. Makanya ketika ada angin kenceng lewat, apa doanya? Ngucalno pacul mawon. Nggih ambek ngetekno sapu kerik, dikai bawang, dikai lombok. Itu tempat saya masih ada itu kemarin. Mendung gelap, angin mulai kencing. Anak bude-bude niku nggawa sapu kerik. Terus dikai bawang, dikai lombok. Oh, lho jaman sakniki. Damel napa bude ngono aku. Terus tiang biyen niku ngusir angin, Mbak. Oh. Maksudnya niku masuk angin niku. Jadi nggawa kerik dikai embong ngoten, Mbak. Sik jalan dok niku. Astagfirullah, astagfirullah. Apa doanya, Pak? Pripun sing enak niku maca napa? Bismikallahumma amutu. Wah. Sekarang lewat. Ayo, ini. Mosok sampean yo kate adan pisan. Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma. Ya Allah, aku minta kebaikan darinya dan kebaikan apa yang kau utus. Angin berjalan itu keinginan Allah. Mau lambat, mau cepat itu Allah yang atur. Makanya diatur kayak kemarin waktu di Kauripan ada 2 kali, Pak. 2 kali dikunjungi puting beliau. Yang pertama yang berat porak-poranda bareng di mana-mana itu sama buduran itu 1 kali. Yang kedua dekat rumah saya. Anak saya sampai sekarang itu trauma. Anak saya itu melihat angin yang jebol pohon depan rumah nih, Pak. Pohon mangga jebol itu. Tebang colot itu, Pak. Sama paralonnya apa PDAM. Oh itu jebol, jadi kok air mancur semalam suntuk nih. Banjir depan rumah nih. Kuatnya kekuatan angin yang diperintahkan Allah. Nah ini kalau ibu-ibu pas nyapu-nyapu sudah ngelumpuk, cukup cikrak, ketera angin, gak usah ngamuk. Kurang ajar angin. Kan gak terasa lah itu ya. Terus ngelumpuk-ngelumpuk, gak mangetan udan. Termasuk hujan jatuh, gak jatuh, terus gak terus, terserah Allah. Kita gak akan bayangkan, termasuk peristiwa Musa dengan Korun. Kita nggak pernah menyangka. Kisah Nabi Yunus. Beliau berada di dalam perut ikan beberapa hari itu utuh. Karena Allah sudah berpesan kepada sang ikan ini. Allah sudah berpesan kepada sang ikan. Kalau kita melihat kisah-kisah ini, Pak, berarti apa? Kalau kita menghadapi semua persoalan, apapun persoalan, hubungi Allah.
Ustadz, gimana suamiku gendengi wong, Ustadz? Kan ada yang begitu tuh. Sampeyan ojo melok ngomong, Bu, gak konangan. Gimana Ustadz, ini dia kok Masya Allah. Hubungi Allah. Kenapa Anda diam? Hubungi Allah. Dan ibu-ibu gak usah habis suami dipasang GPS, gak usah. Biarkan saja. Anda tekun baca Quran. Nanti bukti-bukti diantar di pangkuan Anda. Saya pesan. Mau menyembunyikan apa yang akan dibongkar oleh Allah. Silakan disembunyikan. Tapi Allah antar di pangkuan pasangan kita. Itu Allah mampu, Pak. Dengan cara, Allah yang ngatur ini. Sampai lali gak lali, inget gak inget, terserah Allah. Hubungi Allah, saya pesan hubungi Allah. Gak usah biarkan saja. Terus kita husnudzon gitu aja. Nanti Allah tunjukkan di depan kita. Saged dipaham? Saged dipaham? Begitu juga kita punya pegawai, kita punya rekan, hubungi Allah. Ya Allah, tolong jaga dia, jadikan dia amanah, luruskan hatinya, titipkan kepada Allah. Allah yang menjaga nanti. Saged dipahami ini. Kenapa? Semua itu tunduk atas perintah Allah. Saya tadi buka-buka kisah di dalam Sahih Bukhari itu, Masya Allah. Kisah tentang Nabi Musa dengan Qarun. Jadi Qarun itu sangat amat hasad kepada Nabi Musa. Apa yang membuat hasad? Yang membuat hasadnya Qarun kepada Nabi Musa. Qarun itu, Nabi Musa itu miskin, Mbak. Sedangkan Qarun itu kaya raya. Lah yang unik, orang-orang Bani Israel itu sangat memuliakan dan mati Nabi Musa. Itu yang gak bisa diterima. Gitu loh. Kenapa kok lebih manut, lebih taat, lebih hormat kepada Nabi Musa, sementara kekayaannya jauh tidak sebanding dengan Qarun. Maka satu saat Qarun mengejek Nabi Musa. Keluar dengan memakai seluruh kekayaannya. Mengejek kepada Nabi Musa. Apa yang kamu punya, hai Musa? Nabi Musa nggak ada yang ditonjolkan karena dia seorang nabi. Dia tenang, dia wanti-wanti, jangan terjebak, jangan tergiur. Memang Qarun dengan pengikutnya menunjukkan, memamerkan kekayaannya supaya apa? Pengikut-pengikutnya Nabi Musa terkesima dengannya. Nabi Musa berpesan, jangan terjebak, jangan tertipu. Wanti-wanti. Sampai akhirnya pada puncaknya wis gak kuat ngempet mangkele, akhirnya Qarun nantang Nabi Musa. Sekarang begini, mana yang lebih jaya, mana yang lebih kuat? Mari kita keluar bersama-sama dengan pengikut, biar dilihat oleh pengikut kita, engkau atau aku yang paling kuat. Maka pada hari itu Qarun mengenakan pakaian termahalnya, menggunakan kendaraan termewahnya, dipamerkan. Pengikutnya membawa kunci-kunci gudangnya. Masya Allah. Nabi Musa keluar. Lantas dia pun mengatakan, ya Rob, Qarun betul-betul melampaui batas. Qarun benar-benar melampaui batas. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna Qaruna qad a'jabathu nafsuhu fa'ardihi fa'auhallahu ilayya Musa inni qad sa'altani syai'an laqad sa'alani qaumak aktsara mimma sa'altani. Ya Allah, sesungguhnya Qarun, apa kata Nabi Musa? Sesungguhnya Qarun bangga dengan dirinya dan hartanya.
Oleh karena itu perintahkan bumi untuk menelan kepada Qarun ini. Maka Allah berpesan kepada Nabi Musa, kaummu juga sudah minta kepadaku lebih banyak dari permintaanmu. Hai Musa, perintahkan kepada bumi. Perintahkan kepada bumi karena aku sudah mewahyukan, sudah merintahkan kepada bumi untuk taat kepadamu. Jadi bumi sudah diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Musa. Akhirnya pun Nabi Musa berdoa kepada Allah dan memerintahkan kepada bumi. Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada bumi, fa'auhallahu ilal ardi an ati'ihi. Allah mewahyukan kepada bumi agar taat kepada Nabi Musa. Fa'amaroha, maka Nabi Musa pun memerintahkan bumi antaksifa bihi, untuk tenggelam. Dan tenggelamnya Qarun itu mboten lantung bides Pak, bertahap sampai 7 kali. Kenapa Allah tidak langsung tenggelamkan? Tidak. Memang sengaja supaya kaumnya bisa menyaksikan bagaimana penderitaan Qarun disaksikan oleh kaumnya. Itu mulai dia beriman kepada Allah. Tenggelam pertama, tenggelam kedua, tenggelam itu disaksikan dan terlihat. Dan kaumnya akan maju, setiap tanah yang diinjak ambles. Sehingga tidak ada satupun kaum yang bisa mendekat kepada kepada Qarun. Dan memang disuruh menyaksikan untuk mempermalukan orang-orang yang takabur itu. Maka dengan demikian Ibu, Bapak, jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Dan mari di setiap tempat kita berupaya untuk berzikir kepada Allah dan menjaga diri. Dan itulah pesan Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hatta bukan cuma itu saja, kulit-kulit kita nanti. Kulit-kulit kita pun bercerita di hadapan Allah, mengabarkan kita dipakai apa saja kulit selama ini. Maka yang punya kulit bagus jangan dipamer-pamerkan. Kan orang itu pamer seperti apa yang dia miliki. Yang punya gigi bagus, pamer giginya. Yang punya ketiak bagus, pamer ketiaknya. Yang punya rambut bagus, pamer rambutnya. Apa yang dia punya dijadikan alat untuk menyombongkan. Dan itu semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Mari kita simak yang terakhir, surat 41 ayat 20 sampai 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, surat 41 mulai ayat 19. Mulai ayat berapa? 19 sampai ayat 21. Ya, atau ayat 22 biar lebih lengkap. Allah berfirman, surat Fussilat ayat 19. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu
شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah persaksian dalam perjalanan hidup yang tidak pernah terlintas oleh pikiran kita. Kulit kita, kaki kita, semua akan bercerita tentang apa yang selama ini kita lakukan. Kita bertindak, kita sabar, kita marah, kita memaafkan, kita dendam, kita diam, kita mencela. Semuanya itu akan menjadi saksi atas tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya dari segala keburukan. Dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, yang begitu banyak, yang kita nggak bisa menghitungnya. Semoga kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu, yang mungkin kita sudah lupa berapa banyak, semoga menjadi kesalahan yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita punya aib-aib yang selama ini kita sembunyikan. Aib-aib yang selama ini kita hilangkan, bahkan kita lupakan. Semoga aib-aib ini ditutupi oleh Allah dunia dan akhirat. Dan semoga Allah membuka pintu rahmatnya untuk kebaikan kita dan semua keluarga kita, agar senantiasa di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada siang ini, semoga bermanfaat, dan akan kita lanjutkan materi-materi yang akan datang dengan kelanjutan kitab, kembali kepada kitab Qawaid Al-Qur'aniyah lil Hayat wan Nafas. Semoga bermanfaat dan semoga kita istiqomah di atasnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.